Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rajendra Armandana Putra dari Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari, saya dari Fakultas Psikologi. Halo, perkenalkan nama saya Rika Fitriati, saya dari Fakultas Hukum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bertus dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Pada kesempatan video kali ini, kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang bertemakan permasalahan atau isu kewarganegaraan baik lingkup nasional maupun internasional. Yang dimana tidak lupa dalam penugasan ini kami mencantumkan bagaimana sih sikap kita sebagai warga negara Indonesia ketika menghadapi masalah yang dalam lingkup nasional maupun internasional. Dan di sini kami kelompok anak-anak kumlot mengambil permasalahan dalam lingkup nasional yang berjudul Permasalahan Pulau Rempang. Pada video kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hasil dari diskusi kami yang terdapat ada beberapa poin. Yang dimana poin pertama merupakan latar belakang masalah, yang dimana di sini kami akan menyampaikan apa sih yang melatar belakangi masalah yang ada di Pulau Rempang. Berikutnya yaitu tujuan. Yang dimana di sini kami akan membahas mengenai tujuan adanya isu atau permasalahan yang ada di Pulau Rempang ini. Lalu berikutnya ada manfaat, yang dimana manfaatnya ini kami menjabarkan mengenai apa sih manfaat yang didapat dalam permasalahan ini bagi warga lokal maupun pemerintah yang ada. Lalu berikutnya yaitu pembahasan masalah. Nah, di sini akan dibahas mengenai lebih lanjutnya permasalahan yang timbul dalam Pulau Rempang ini. Lalu berikutnya yaitu ada faktor sebab. Nah, di sini akan menjabarkan mengenai faktor-faktor atau penyebab yang bisa menimbulkan permasalahan ini. Lalu berikutnya yaitu sikap kita sebagai warga negara Indonesia terhadap permasalahan ini. Apa sih yang harus kita lakukan dalam menerima informasi tersebut dan bagaimana sikap kita, bagaimana partisipasi kita dalam masalah tersebut. Lalu berikutnya yaitu kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini merupakan mencangkup dari seluruhan materi yang kami sampaikan pada video ini, yang dimana dari latar belakang masalah, pembahasan, tujuan, manfaat, faktor penyebab, dan sikap kita sebagai warga negara Indonesia. Sekian itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai awalan dari video tugas kami. Pada poin pertama yaitu latar belakang masalah, yang dimana pada poin ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai 3 poin latar belakang yang menciptakan masalah Pulau Rempang ini. Yang pertama yaitu adanya rencana relokasi. Ini dilakukan untuk mendukung rencana investasi di Pulau Rempang. Yang berikutnya diciptakannya kawasan industri jasa dan pariwisata yang bernama Rempang Eco City. Dan yang terakhir yaitu penolakan warga atas rencana tersebut, yang dimana ini menciptakan bentrokan antara warga dan TNI di permasalahan Pulau Rempang ini. Yang dimana nantinya dari faktor atau dari latar belakang masalah yang saya sampaikan tadi akan dilanjutkan oleh teman-teman kami di beberapa poin ke depannya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari proyek Rempang. Ya, ada 3. Yang pertama adalah Rempang Eco City menarik investasi hingga 381 triliun pada tahun 2081. Dan proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan dampak dari proyek ini juga adalah dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah tersebut. Dan yang kedua adalah Pulau Rempang ini digadang atau diramal bisa menjadi Singapura, karena pulau ini mempunyai potensi untuk menjadi destinasi wisata yang menarik dan pusat perdagangan yang berkembang dengan lokasi yang strategis serta keindahan alamnya. Karena Pulau Rempang ini juga bisa menjadi pusat ekonomi yang berkembang dengan berbagai sektor, mulai dari sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan sektor industri. Yang ketiga adalah menarik investasi besar ke kawasan Rempang karena kawasannya yang strategis dan infrastruktur yang bagus seperti jalan raya, listrik,
dan air. Dan kawasan Rempang ini juga berhadapan langsung dengan Singapura. Di sini saya akan menjelaskan langsung tentang manfaat pembangunan proyek Eko Rempang City. Yang pertama adalah peningkatan lapangan pekerjaan, yang kedua peningkatan peluang bisnis juga, dan yang ketiga adalah pendapatan tambahan, di mana setelah proyek ini sukses maka warga-warga bisa bekerja di situ. Yang kedua adalah Rempang ini menjadi lokasi pabrik terbesar kedua di dunia oleh investasi dari Cina. Yang ketiga, ekonomi masyarakat dapat ikut terangkat dengan kegiatan ekonomi mikro dan juga menengah. Dan sedikit sebanyak proyek ini sebenarnya dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup. Pada tanggal 7 Agustus 2023 terjadi bentrok antara petugas gabungan dan juga warga Rempang. Hal ini bermula ketika warga Rempang melakukan aksi demonstrasi untuk menolak pengembangan di kawasan tersebut. Cekcok warga dengan petugas keamanan membuat aparat menembakkan gas air mata. Ditambah lagi, situasi semakin pelik ketika warga mulai berlarian dan saling dorong dengan petugas keamanan. Selain itu, hal ini juga berdampak pada sistem belajar mengajar di kawasan tersebut, di mana dilaporkan bahwa sejumlah siswa dilarikan ke rumah sakit karena terkena gas air mata yang terbawa oleh angin. Konflik agraria Pulau Rempang bermula ketika Badan Pengusaha Batam berencana untuk merelokasi seluruh penduduk di wilayah Pulau Rempang. Hal ini dilakukan tentunya untuk mendukung rencana pembangunan investasi di Pulau Rempang. Menurut Badan Pengusaha Batam, kawasan Pulau Rempang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN pada tahun 2023 sebagai Rempang Eco City. Kawasan ini diperkirakan mampu memperoleh investasi hingga sebesar 381 triliun pada tahun 2080. Dan dalam rencana pembangunannya, Pulau Rempang yang luasnya mencapai 17.000 hektar akan dibangun menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata. Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian dan peningkatan daya saing Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. 7 zona yang akan ditingkatkan antara lain zona industri, zona agrowisata, zona pemukiman dan komersial, zona pariwisata, zona hutan dan pembangkit listrik tenaga surya, zona marga satwa dan alam, serta zona cagar budaya. Masyarakat adat Pulau Rempang yang bertempat tinggal di 16 kampung tua menolak relokasi pembangunan Rempang Eco City. Warga menilai kampung mereka memiliki nilai historis dan budaya yang kuat bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mereka dengan tegas menolak wilayah tersebut untuk direlokasi. Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan yaitu Grisman Ahmad dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa warga Rempang tidak menolak pembangunan tetapi menolak untuk direlokasi. Setidaknya terdapat 16 titik kampung warga di kawasan Pulau Rempang ini. Kami ingin kampung-kampung itu yang direlokasi, katanya. Ia mengklaim bahwa warga Rempang dan Galang terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat telah bermukim di pulau setidaknya lebih dari 1 abad lalu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan mengenai peristiwa bentrokan yang terjadi antara aparat gabungan dan juga warga Rempang. Menurut Kapolri, sebelum terjadinya bentrokan, BP Batam telah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang semestinya, yakni melakukan musyawarah, mempersiapkan relokasi hingga ganti rugi.
Sigit mengatakan pengukuran lahan di Pulau Rempang bertujuan untuk pengembangan kawasan. Namun, kemungkinan lokasi tersebut dikuasai oleh beberapa kelompok masyarakat. Badan Pengusaha Batam akan memberikan kompensasi kepada warga yang menolak proyek strategis nasional atau PSN di kawasan Pulau Rempang dalam bentuk rumah hingga biaya hidup. Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pratono mengatakan rumah yang akan diberikan seharga 120 juta berukuran 45 meter persegi per kepala keluarga. Kompensasi yang lainnya yang diberikan adalah uang sewa sebesar 1 juta selagi menunggu rumah selesai dibangun. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, di mana pada hari ini saya akan membahas tentang faktor penyebab permasalahan. Jadi, ada dua faktor penyebab. Yang pertama, komunikasi pemerintah daerah yang kurang baik dengan warga, di mana dalam hal ini masyarakat adat tidak dilibatkan. Menurut Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa pembangunan Rempang CEO City tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Pemerintah dinilai abai terhadap suara warga adat 16 kampung Melayu tua. Hal itu menurut dia membuat masyarakat menolak tegas agenda PSN. Dia pun menuding pembangunan Batam, Kemenko Bidang Perekonomian dan Bidang Koordinasi Penanaman Modal menyusun strategi program tanpa persetujuan dari masyarakat. Yang kedua adalah adanya bentrok terjadi karena belum ada formulasi yang pas merelokasi warga. Ribuan masyarakat di Batam sebelumnya menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pembangunan Batam pada Rabu 23 Agustus 2023 lalu. Dalam demo itu mereka menolak relokasi 16 kampung adat di Pulau Rempang. Mereka menyebut tidak menolak proyek pembangunan Rempang CEO City, tetapi tidak ingin dipindahkan atau keluar dari kampung halaman mereka. Sikap warga negara Indonesia terhadap permasalahan. 1. Pendapat saya tentang Pulau Rempang terjadinya kericuhan bertahun-tahun atas hak pemilik tanah. Perusahaan swasta yang mengambil lahan BP Batam tanpa persetujuan masyarakat setempat, walaupun masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah karena dulu dia berada di bawah otorita Batam. Yang kedua, kita perlu mengetahui informasi yang lengkap mengenai permasalahan tersebut, karena kita tidak bisa hanya memandang permasalahan ini dari satu sudut pandang saja. Yang ketiga itu ada tidak hanya dalam permasalahan Pulau Rempang saja, dalam berbagai masalah yang mencakup nasional, karena kita turut adil dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan menyebarkan berita yang valid, musyawarah dengan lembaga sosial yang ada, keberanian dalam mengkritik hal-hal yang sekiranya kontra dengan diri kita sebagai masyarakat. Ada juga kesimpulannya adalah yang dapat diambil dari kasus Rempang ini adalah warga Rempang seharusnya mendukung secara langsung investasi yang akan dilakukan pemerintah karena sangat berdampak baik kepada pertumbuhan ekonomi negara dan peningkatan lapangan kerja dalam sektor tersebut, yang mana pemerintah menggantikan dengan memberikan hak-hak warga yaitu 500 meter. Seterusnya rumah tipe 45 seharga 120 juta rupiah, dan terakhir uang tunggu transisi sampai rumah jadi per kepala 1,2 juta rupiah untuk sewa rumah per kepala keluarga.